sambil tunggu psikolognya datang ya. Kedengeran nggak suaranya? Suaranya kedengeran? Kita tunggu Konagonya join ya. MC-nya jadi beda. Halo, Konago boleh request? Boleh request join? Halo, Yo, halo, halo. kedengeran nggak suaranya? Kedengeran kan? Kedengeran ya? Oke. Oke, kita hari ini bakal live seputar konseling. Kayaknya masih masih pada join ya? Atau tunggu pada join? Tunggu dulu deh. Tunggu dulu. Tadi kamu nggak langsung kelihatan kamu live ya? Aku buka profilnya baru kelihatan live. Emang iya ya? Kok gitu ya? Soalnya kemarin juga ada, jadi pas live sama Dokter Andreas kemarin nggak muncul notifnya di temanku. Oh Jadi ya? nggak ada notif, iya. Ah, Jadi aktif bingung dari juga. kamu atau dari siapa? Live dari aku sih, gitu. Oke, oke. Halo semua. Hmm, ini banyak teman-temanku nih. Halo, halo. Ya, jadi kali ini kita IG live-nya jauh banget pokoknya. Jakarta Bali. Eh, kamu Jakarta ya? Iya, aku Jakarta. Tapi dikiranya mana? Nggak tahu sih. Nggak kebayang sih. Halo, Bandoro, woi, Bandoro. Pura-pura kamu. Aku lihat banyak teman-temanku nih. Udah join ya. Oke, udah siap Pertanyaannya sama banyak. pertanyaannya? Banyak dong, banyak banget pertanyaannya. Akan kita kupas tuntas hari ini semua. Wah, oke. Mungkin disclaimer Ini, dulu kali ya. Sedikit mhm, disclaimer dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang nonton ini untuk menambah ilmu pengetahuan, terima kasih udah nonton untuk raising awareness. Bagi teman-teman yang mau nonton ini, bagi teman-temannya yang mau nonton ini tapi bingung, takut dikiranya biasa kalau nonton beginian tuh kok dibilangnya orang depresi, orang gila kayak gitu. Jadi takut oke. nonton IG live soal konseling kayak gini atau soal depresi, stres dan lainnya. Jadi bagi kamu yang Mhm. penasaran, boleh nonton aja. It's okay. Stigma itu akan berhenti dari kamu juga. Jadi harus dari diri sendiri ya, memperhatikan stigma ya, memberhentikannya ya. Terus bagi Betul, teman-teman betul, yang betul. sedang berjuang, seorang survivor dan menonton ini, terima kasih juga karena telah menonton. Ingat aja, remember you're not alone. We're in this together kok. Oke, mantap. Brian bisa aja. Nanti testimoni ya Brian ya. Ini adik kelasku ini. Oh, Halo siap. Jason. Oke, mungkin kita sedikit perkenalan dulu kali ya Konago ya. Ini mau dipanggil Koko atau dipanggil Bli? Hmm, apa ya? Biasanya kan di Bali panggilnya Bli loh. Ini panggil Bli Iya kali sih. ya. Tapi sama-sama nggak nyaman dipanggil dua tuh, aku nggak tahu ya. Bebas aja deh. Oh, terus mau panggil apa? Bapak psikolog. Nggak, nggak. Bebas Oh, apa aja dukun, lah. dukun, dukun. Kita panggil dukun aja. Nggak. Mungkin sebagai Eh, intermezzo dikit ya. Biasanya mhm. anak psikologi itu dibilang kayak cenayang. Ya, Jadi kalau betul, betul, betul. misalnya ketemu psikolog, kamu pasti tahu deh gue lagi mikirin apa atau gue orangnya kayak gimana. Itu betul gak sih kayak gitu? Hmm, menurutku akurasinya nggak segitunya sih. Jadi kan Gak segitu memang di ya? psikologi belajar namanya ilmu perilaku kan. Jadi ketika seorang menunjukkan perilaku ini, ada kemungkinan dia merasakan perasaan apa, atau kira-kira apa yang ada dalam dirinya, tapi itu nggak sebenarnya 100% benar. Dan itu fungsinya juga bukan untuk nebak-nebakan gitu loh. Jadi kadang-kadang kan orang suka banget minta ditebak gitu ya, kalau ketemu psikolog atau ketemu Betul. anak psikologi. Sebenarnya kalau untuk secara kesembuhan mental itu penting-penting nggak penting gitu. Buat apa ditebak gitu kan? Kan mending kalau bisa ngobrol, bisa cerita, bisa kamu yang mengungkapkan perasaannya daripada ditebak, mending langsung ngasih tahu aja gitu. Tapi Jadi sebenarnya ya, bisa nggak sih? Bisa nggak sih kalau misalnya seorang psikolog gitu lihat orang, oh ini orangnya kayak gini nih pas di awal. hmm,
Menurutku ya mungkin kalau psikolognya jago bisa aja sih. Cuma aku sih menghindari melakukan itu sih. Karena apa ya, itu juga salah satu sedikit bentuk judge nggak sih? Kadang-kadang kita, Iya, oh nih betul. kayaknya orangnya kayak gini gitu. Oh misalkan Betul. ketemu kamu, oh kayaknya ini anaknya ceria deh. Itu dengan mudah aku langsung menaruh stereotip atau stigma atau judge di Mm-mm. kepalaku dan itu mempengaruhi gimana interaksi selanjutnya. Kalau aku sih berusaha mengurangi sih. Meskipun sudah Padahal belajar. nggak tahu ya dalam hati itu lagi kenapa gitu ya. Iya, kayak gitu. Iya, begitu deh pokoknya. Nah, ngomong-ngomong nih, masih kita tunggu sedikit. Tadi kan agak telat dikit ya, jadi nanti bisa sampai jam 9 lewat 5-an gitu. Kenapa sih Oke. pilih jadi seorang psikolog? Kenapa Pertanyaan mau jadi sulit. psikolog? Nggak tahu ya. Dulu tuh aku hampir jadi arsitek tuh, hampir jadi arsitek. Hampir ya, hampir. Hampir. Itu waktu kelas 3 SMA mau ngambil jurusan, ngambil arsitek, tapi kayaknya tugasnya banyak banget deh. Terus ngeliat-liat list jurusan terus ada psikologi, kayaknya seru deh. Ya udah, cukup Tapi dari kayaknya seru deh gitu aja gitu. tapi psikologi tugasnya banyak gak? Nih bocoran nih buat temen-temen yang mau masuk psikologi. Biasa aja sih. Kayaknya nggak sebanyak anak-anak teknik sampai begadang-begadang gitu. Oh, jadi Ya itu ya biasa salah aja satu lah. yang pilih psikolog ya. Jadi Demi menjaga psikolog. jam tidur. Oh, demi menjaga jam tidur. Nggak mau jadi dosen aja, Pak. Nggak, cukup, cukup. Cukup ya jadi psikolog aja ya. Oke, kita mulai dengan something yang memang ini udah jadi pertanyaan dari teman-teman dari waktu kemarin pas live sama Dokter Andreas. Jadi ada gini, Ya. mental illness itu sebenarnya stigma ya di sini ya, masih tabu Hmm. gitu. Orang kalau konseling itu dibilangnya orang gila nih. Kalau ke RSJ pasti ngomongnya itu orang gila gitu. Gak ada yang bilang kayak, oh depresi ya biasa aja. Karena kan kita sebenarnya nggak sadar ya kalau misalnya teman kita ada yang depresi atau yang ada GAD, kita kan sebenarnya nggak tahu ya. Nah, Hmm, hmm, hmm. gimana caranya mengedukasi teman-teman yang memang melihat mental illness ini sebagai satu stigma yang biasanya juga kerap dikaitkan dengan agama gitu. Oke. Em, Kadang tuh orang tuh suka menjauhi apa yang dia tidak ketahui gitu. Mm-mm. Ya kan? Kayak dulu misalkan zaman-zaman apa sih dulu? Zaman-zaman ingat nggak dulu keluar aplikasi game namanya Pokemon Go? Oh iya iya benar. Itu semua orang Ngejar-ngejar loh itu loh. langsung, iya kan? Itu seru banget, tapi banyak juga yang takut gitu kan. Apakah ini bisa mengirimkan lokasi kamu, bisa memberikan rahasia yang ada di HP kamu, kayak Mm-mm. gitu kan? Banyak orang yang takut juga gitu. Padahal logikanya ya Gojek juga mengirimkan lokasi kamu sekarang juga gitu. Mm-mm. Tapi karena orang nggak tahu apa itu Pokemon Go, itu semua orang takut sama itu. Nah, begitu Mm-mm. pula juga dengan mental illness gitu. Kita merasa itu suatu hal yang aneh, kita merasa itu suatu hal yang cuma ada di TV atau kita tahu itu sebagai stigma orang gila. Mm-mm. Tapi sebenarnya banyak kok orang di sekitar kita yang mengalami penderitaan yang seperti itu. Banyak kok juga mungkin kita juga kadang-kadang mungkin nggak menyadari kalau kita juga sedang menghadapinya gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau dibilang bagaimana cara mengurangi stigma, dengan paling awal tuh ya dengan edukasi yang terus-menerus dilakukan gitu. Karena semakin orang tuh kenal, semakin orang itu paham, dia akan mulai mengurangi batasan di antara dirinya dengan stigma yang sudah dibuat itu gitu. Dan Biasanya berarti kadang-kadang biasanya berarti cukup terima aja gitu ya. Oh oke, mental illness ini ada gitu ya. Udah aku terima aja gitu loh. Aku tahu aja gitu, nggak usah ngejudge orang dengan mental illness ya berarti ya. dan kadang-kadang tuh perlu juga kayak interaksi gitu loh. Kan kadang-kadang itu di Bali misalkan itu ada kayak kegiatan yang dilaksanakan oleh rumah berdaya itu yang isinya orang-orang dengan skizofrenia gitu. Mm-mm. Jadi mereka membuat kayak event, lalu mereka membuat kayak wirausaha, kayak cuci motor atau melakukan kegiatan lain. Itu juga gunanya untuk meningkatkan interaksi antara orang dengan gangguan jiwa dengan masyarakat yang mentalnya mungkin tidak mengalami permasalahan apapun gitu. Jadi dengan exposure, dengan bertemu dengan mungkin para penyintas atau survivor itu juga membantu untuk mengurangi stigma gitu. Oke, bagus banget tuh. Nah, kan kita udah tahu ya, ini tadi udah bahas mental health, mental illness. Cuma mungkin yang orang belum tahu, kalau misalnya aku kena seperti itu, aku harus kemana sih? Konseling itu apa sih sebenarnya? Oke, oke. Jadi yang mana dulu nih? Kemana atau konseling itu apa? Konseling dulu deh. Konseling itu apa sih sebenarnya? Oke. Jadi konseling itu suatu aktivitas di mana dua orang itu biasanya ya dua orang itu bertemu dan dua orang itu akan memiliki peran masing-masing. Antara
konseli, dan konselor. Mm-mm. Konseli itu ya klien bisa atau pasien bisa sebutannya, orang yang mengalami masalah, dan konselor sebagai fasilitator. Nah, di sana aktivitasnya akan lebih banyak si konseli ini atau si klien ini bercerita, lalu si konselor akan membantu memfasilitasi untuk bagaimana si konselor ini bisa memahami dirinya lebih dalam. Oh gitu. Nah, Berarti dari berarti itu bisa kita bilang konseling itu curhat dong ya berarti ya? mungkin bahasa simpelnya curhat ya. Aku nggak tahu kalau orang ngomong curhat tuh kan mungkin cerita kan ya. Iya, Kalau curhat tuh cerita. kayaknya lebih ya, kalau curhat tuh kayaknya lebih fokus ke kelegaan emosional yang didapat habis bercerita. Mm-mm. Tapi kalau konseling mungkin ada satu step plusnya di mana si konselornya juga memiliki teknik bagaimana caranya supaya menimbulkan insight di orang yang bercerita itu gitu. Mm-mm. Jadi nggak cuma sekedar lega secara emosional, tapi juga mendapatkan insight baru dari proses pertemuan itu gitu. Oke, berarti konseling tuh sebenarnya eh, kita bisa cerita, bisa pokoknya lebih enak ya, lebih lega ya, karena ada orang pihak ketiga yang memang dengerin kita tanpa judgement sebenarnya. Nah ya, sebenarnya yang membuat konseling efektif itu adalah karena kamu nggak kenal orang ya gitu. Iya. Jadi kadang-kadang misalkan kalau ada temanku konseling ke Hmm. aku pasti bilang ya itu nggak bakal terlalu efektif sih karena aku sudah punya hubungan tertentu sama kamu gitu loh. Oh. Nah, justru ketika kamu ketemu konselor yang kamu sama sekali nggak kenal, Mm-mm. dia nggak tahu keluargamu, dia nggak tahu temanmu, kamu bisa bebas bercerita dan dia juga bisa sepenuhnya hadir untuk kamu gitu, bukan untuk dengan peran dia sebagai temanmu atau sebagai keluargamu. Justru keasingan antara psikolog ataupun psikiater dengan si kliennya itu, pertemuan yang dari orang yang nggak dia kenal ini, cuma secara profesional ini, itu yang bisa menyembuhkan gitu. Kayak Oke. gitu. Nah, kalau tadi kan sempat disebut sama Konago ada psikolog, ada psikiater gitu. Nah, kita kalau mau Mhm. konseling tuh kayak balik ke pertanyaan tadi. Kita tuh harus ke siapa sih sebenarnya? Kan ada beberapa ya, misalnya kita dengar ada psikolog, ada psikiater, Mhm. ada counselor, ada terapis. Nah, itu bedanya apa dari empat itu? Kita harus kemana? Harus pilihnya mana gitu? Ya, ya. Mungkin gini, sebutannya mungkin ada konselor, Mm-mm. ada psikolog, ada psikiater. Kalau terapis tuh kayaknya cukup umum deh, semuanya juga bisa dibilang terapis sih. Terapis. Mm-mm. Ya, kalau terapis itu istilahnya kalau dia memegang suatu teori atau teknik lalu diaplikasikan itu namanya terapis. Tapi kalau misalkan perbedaan mungkin aku jelasin antara psikolog, konselor sama Psikiater. psikiater ya. Mm-mm. Pertama kalau konselor. Konselor itu yang aku tahu tuh biasanya kalau adik kelasku S1 psikologi Mm-mm. atau juga ada orang yang lulus di sekarang tuh ada jurusan konseling, Oh, lalu ada guru ya? BK ya ada. Oh, Lalu baru tahu guru loh. BK juga ada. Heeh. Mereka tuh biasanya melakukan konseling, proses konseling, dan Mm-mm. mereka tuh erat dengan isunya masing-masing. Oh, I Jadi see. misalnya guru BK dengan dunia Mm-mm. pendidikan, lalu konselor apa sih biasanya BNN ya, Badan Mm-mm. Narkotika, Iya, Badan itu untuk Narkotika. para pecandu, lalu yang untuk Yes. konselor HIV/AIDS. Biasanya mereka memiliki dasar konseling, misalkan dari jurusan konseling atau psikologi, lalu mereka kombinasikan dengan isu yang mereka dalami. Itu kelebihannya konselor. Biasanya mereka Mm-mm. cukup apa ya, cukup paham tentang isunya. Nah, lalu ada psikolog. Kalau psikolog tuh melakukan satu tes psikologi, dua konseling atau psikoterapi juga. Mm-mm. Nah, kalau konseling sama psikolog ya mungkin basisnya dia memiliki pemahaman akan ilmu pola pikir, perilaku, sama gangguan kesehatan mental, gangguan jiwa. Mm-mm. Nah, itu yang menjadi landasan dia untuk melakukan konseling ataupun terapi sama kliennya. Mm-mm. Nah, lalu terakhir ada psikiater. Kalau psikiater kan dia dokter lalu ngambil spesialisasi Iya, kesehatan jiwa. spesialis kesehatan jiwa. Nah, kalau psikiater ini setauku mereka beda-beda. Ada yang fokusnya ke farmakoterapi, jadi memberikan obat. Mm-mm. Tapi ada juga yang cukup mendalami proses konseling atau psikoterapi. Kayak Jimmy sama si Andreas tuh kayak mereka cukup mendalami juga gitu. Karena ada juga psikiater yang memang fokusnya di pengobatan Di lewat pengobatan obat itu aja. aja. Mm-mm, mm-mm. Oh, ini kayaknya dokter Jimmy sama dokter Andreas kupingnya gatel deh di rumah. Disebut mulu. Nanti si Andreas bilang mau ikut tapi nggak mau lihat aku katanya jadi batal ikut dia katanya. Oh gitu. Tahu gitu tadi aku undang aja buat lihat aku aja. Nggak usah lihat lagunya. Oke, tadi kita udah bilang kita apa itu konseling ke siapa. Nah, sebenarnya ini Hmm. siapa aja sih yang butuh konseling?
apakah hanya untuk orang yang merasa, oh aku ada gangguan nih, baru aku ke psikolog atau psikiater, atau semua orang yang sehat mental juga sebenarnya boleh? Kalau gini, biasanya orang itu ada yang anggaplah misalnya sehat secara mental, Mm-mm, lalu normal bermasalah, mm-mm, jadi dia orang normal tapi memiliki masalah berat, misalkan ya ringan atau berat dalam hidupnya, mm-mm, lalu orang yang memiliki gangguan, sudah dikategorikan gangguan jiwa gitu. mm-mm. Nah biasanya sih aku kalau ditanya misalkan kapan nih harus ke psikolog atau psikiater, aku bilang kalau normal bermasalah itu bisa ke psikolog atau psikiater. Oke. Kalau yang ringan, yang masih ringan atau yang ingin mengembangkan diri, kadang ada Mm-mm. juga klienku yang memang nggak ada masalah tapi pengen apa ya, achieve lagi, pengen mengembangkan diri, itu ke psikolog bagusnya. Tapi kalau sudah memiliki gangguan jiwa yang sampai mengganggu orang sekitar atau melukai diri sendiri, orang lain, itu mending ke psikiater. Karena mereka Mm. memiliki obat-obatan yang bisa membantu kita secara biologis, kayak gitu. Kalau Konago sendiri biasa pasiennya yang mana tuh maunya? Meningkatin Aku pribadi sih, kah? aku campur-campur ya. Paling sedikit, cuma sedikit sih mungkin yang ada yang mengembangkan diri. Kebanyakan sih yang normal bermasalah sih. Tapi aku hampir, ya aku sama sekali nggak ada megang klien yang sampai halusinasi ataupun yang sampai melukai orang lain gitu. Kalau yang melukai diri sendiri ada. Tapi kalau yang sampai berbahaya untuk lingkungan aku nggak terima. Aku langsung refer ke psikiater aja Refer gitu. ke psikiater. Berarti biasa kalau misalnya kan banyak ya mungkin orang-orang yang belum tahu oh psikolog itu ternyata bisa juga untuk apa namanya tadi pengembangan diri kayak gitu. Mm-mm. Biasanya butuh berapa sesi sih untuk pengembangan diri kayak gitu? Hmm, aku biasanya cukup balikin ke klienku ya. Karena gini, karena pengembangan diri itu kan memerlukan keseimbangan antara kamu difasilitasi oleh psikolog dan Mm-mm. kamu mencoba sendiri gitu. Jadi biasanya di setiap pertemuan aku ngomong sama dia, oke, nah kira-kira kamu masih butuh nggak pertemuan lagi? Karena kan gini, kalau di luar negeri itu beberapa pertemuan tuh enak ya, karena mungkin nggak tahu ya daya daya belinya atau menggunakan jasanya tuh tinggi ya. Kalau di sini tuh kadang-kadang aku paham loh berat bagi orang tuh ke psikolog karena bayarnya kan ya mungkin Lumayan masih ya. ada prioritas gitu kan, masih ada Heeh. prioritas mereka untuk Masih ada mungkin prioritas. kebutuhan sehari-hari gitu. Makanya Heeh. aku coba ketika ketemu klien aku tanya gitu, menurutmu kamu perlu sesi lagi atau enggak gitu. Mm-mm. Biasanya sih aku akan chatan sama dia lagi, kira-kira seminggu atau 2 minggu lagi, gimana perkembangannya, apa ada kesulitan, kapan mau dijadwalkan sesi lagi. Jadi aku cukup mengembalikan ke dia, kapan kira-kira dia merasa perlu atau enggak. Kecuali kalau memang dia itu benar-benar bahaya atau kayaknya ini sulit banget kalau dia nggak konsisten, baru Mm-mm. aku langsung tawarin gimana kalau minggu depan kita ketemu lagi. Tapi kalau untuk Mm. mengembangkan diri sih, paling yang intens, maksudnya yang sering konsisten 2-3 kali pertemuan, Mm. habis itu berapa bulan sekali dia akan kontak aku lagi, ketemu lagi, kontak Oh, lagi, berarti ketemu nggak, lagi. berarti kalau untuk kepribadian itu nggak sampai yang harus tiap minggu untuk ketemu gitu ya. Nggak mesti. Gitu. Oke, tadi sempat dibilang soal sehat mental gitu, orang yang sehat mental yang untuk Mhm. kepribadian aja. Kriteria sehat mental tuh sebenarnya kayak gimana sih? Karena mungkin banyak yang belum tahu ya. Ini sehat Mhm. mental itu kayak gimana? Apa gue punya gangguan jiwa? Apa gue sehat? Apa gue pura-pura sehat? Apa pura-pura sakit? Kan nggak Oke. tahu ya. Apa pura-pura gangguan jiwa gitu kan? Biasanya suka self diagnose. Gue depresi Ya. nih, I am depressed gitu. I have anxiety disorder. Padahal kan belum sempet ke psikolog atau ke psikiater yang didiagnose gitu. Betul betul. Em, eh, Kira-kira kalau orang dibilang sehat secara mental tuh, aku biasanya pakai 3 kriteria. Apa tuh? Yang pertama itu dilihat dari produktivitas. Mm-mm. Jadi kamu masih normal nggak bekerjanya, Mm-mm. lalu atau kalau misalnya kamu kuliah, kamu masih bisa ngikutin kampus atau enggak. Mm-mm. Ini bukan masalah di kecerdasan ya, tapi di masalah di ya paling nggak kamu bisa datang ke kampus, kamu bisa ngikutin kelas kayak Waduh, gitu. enggak ah, mau bolos males gitu. Perlu tuh ya konseling. Perlu mungkin ya, jangan perlu ya. Lalu apa tadi produktivitas itu, yang kedua tuh untuk istirahat atau untuk mencari energi baru. Jadi bagaimana orang itu beristirahat kayak dia liburan atau Mm-mm. dia ngambil waktu luang melakukan hobi. Istilahnya hal-hal yang buat dia recharge energi, Mm-mm. itu juga salah satu kriteria kamu sehat secara mental. Karena Oke. kadang-kadang orang yang misalkan depresi itu dia kehilangan semangat akan hobi yang dia selama ini dia miliki gitu. Mm-mm.
salah satu ya cirinya ya. Tapi nggak boleh Ya self salah satu diagnose ya cirinya. tetap ya. Betul, betul, Ntar, itu bahaya. ntar diomelin dokter Jamie tuh. Dokter Jamie sering banget ngomong gitu. Oke, jadi udah ngomong Itu. konseling-konseling. Biasanya mungkin pada Hmm. masa satu sesi konseling itu berapa lama sih? Kalau aku biasanya bilangnya 1 sampai 1,5 jam. Cukup Gitu. lama ya. Itu udah kayak curhat Ya sama temen cukup tuh ya. lama. Mm-mm. Aku Udah berusaha kayak untuk curhat sama nge-cut temen. sih, Mm-mm. karena katanya tuh yang menurut teori ya sama menurut seniorku tuh ya, biasanya 45 menit sampai 1 jam tuh cukup katanya. Tapi nggak Hmm. tahu, selama ini aku sama klienku nggak bisa di bawah 1 jam. Jadi ya sejauh ini aku sih coba 1 sampai 1,5 jam sih. Mungkin mungkin kebanyakan unek-uneknya, jadi harus dikeluarin. Tapi nggak apa-apa, ini namanya psikolog yang berwelas asih ini namanya. Ya, habis itu aku cas tambah lagi ya. Jangan dong. Oke, Oke. kan kalau ke profesional salah satu itu kayak curhat gitu. Mungkin kan sebelum kita ke profesional, kita nggak tahu ya kita ada gangguan jiwa atau enggak. Kita Hmm. bisa curhat ke temen, bisa ngobrol ke temen. Cukup nggak sih untuk ngobrol ke temen aja? Kalau curhat ke teman itu bagus untuk melepaskan emosi, untuk meluapkan beban-beban yang kamu miliki saat ini, lalu untuk mendapatkan perasaan kamu nggak sendiri, kamu ada orang yang membantu, tapi biasanya sampai sana aja. Kalau misalkan permasalahan itu butuh insight ekstra ataupun mungkin ya perkembangan ekstra dari dalam dirimu, biasanya kalau ke teman sih nggak cukup sih. Kecuali ya mungkin ketika dia juga kembali bercerita, kamu terinspirasi, terus kamu sendiri yang membentuk insight itu mungkin-mungkin aja. Tapi kadang kalau sudah masalah normal, bermasalah yang perlu ke psikolog itu, kadang kalau ke teman sih nggak kelar sih. Nggak kelar ya? Bagus untuk menjaga stabilitas emosi kita sementara waktu, tapi ya nyelesain masalah ya temanmu juga punya masalahnya sendiri, kayaknya sulit dia bisa nyelesain masalah kamu gitu. Kayak masalah sendirinya udah sulit gitu ya, maunya saya masalah orang ya. Ya gitulah. Oke, udah ngomongin konseling-konseling. Kapan dan kenapa kita harus konseling? Kapan nih? Kalau ditanya kapan, itu seketika ketika kamu merasa terganggu gitu. Kalau Seberapa kadang ada ya. terganggunya itu terganggu? Nah, jadi gini, ada klienku yang cuma masalah itu cuma kayak diomongin sama, anggaplah cuma nih ya, cuma diomongin sama teman sekelasnya gitu. Tapi juga ada klienku yang sampai bapak ibunya cerai, pisah rumah, lalu bingung nyari uang untuk kontrakan. Itu bervariasi banget gitu. Dan standar terganggunya pun beda-beda gitu. Ada juga yang memang sudah memiliki masalah berat, tapi ya dia merasa aku masih bisa lanjut, belum perlu ke psikolog gitu. Jadi kalau aku sih biasanya benar-benar aku mencoba kembali ke dia. Kamu merasa terganggu nggak? Kalau masalah terganggu, masalah sekecil apapun silakan ke psikolog karena pasti aja ada yang bisa kita lakukan gitu. Nah, mungkin itu sih karena aku cukup berusaha karena gini, aku nggak suka banget ketika orang tuh nanya ke aku gitu kan, ini wajar nggak sih? Ini normal nggak sih? Ini sudah Iya, perlu nggak wajar sih nggak gitu sih? kan? Normal nggak sih? Iya kan? Senormal apa itu normal sampai aku Iya. harus ke konseling ketemu psikolog atau psikiater gitu? Nah gitu. Aku biasanya bilang, ya ya bodo amat lah kamu nganggap itu normal. Bodo amat lah orang lain nganggap itu normal atau enggak gitu. Kalau kamu udah merasa terganggu ya datang aja gitu. Oh iya, Kalau kamu betul. sudah Suka merasa banget. nggak suka, kalau kamu sudah merasa nggak nyaman, ya udah datang aja gitu. Kalau orang lain bilang, ah itu kan masalah kecil, ya masalah buat dia. Tapi kalau kamu merasa itu Iya. terganggu ya silakan aja gitu. Berarti Gitu. apa peduli kata orang ya? Toh masalah kita juga, bukan masalah dia gitu kan? Justru ketika kita peduli sama omongan orang, kadang masalah itu muncul gitu kan. Iya, betul sih emang. Jadi insecure ya. Balik terus ke Ya kayak gitulah. overthinking. Ya, muter-muter aja terus kayak gitu. Materinya itu aja ya. Materinya itu aja, gak beda-beda. Karena Oke, memang ya masalah psikologi gitu-gitu aja sih. berawal dari semua pikiran ya berarti. Iya, semua pikiran dan terlalu banyak istilahnya istilah-istilah fancy kan overthinking, insecure dan lainnya. Tapi Mm-mm. ujung-ujungnya pasti sama aja sih, mirip-mirip kok. Mirip-mirip. Nah, proses konseling itu gimana sih? Datang nih, curhat langsung. Oke. Bapak Jadi psikolog, aduh saya begini nih, terus nangis, dikasih tisu, kayak gitu gak sih? ya pernah ada yang kayak gitu dalam hatiku. Ya aku belum ngomongin harga dia sudah nangis duluan. Gimana aku enak nyela sekarang gitu kan? Ngutang aja, Karena ngutang. Pakai kartu utang kredit aja. bisa. Jadi biasanya prosesnya tuh gini. Kalau aku kan aku cukup menangani semuanya personal ya. Jadi orang WA ke aku, nanya-nanya dikit, bisa ketemu atau enggak, lalu dia mungkin kadang nanya biayanya.
kadang dia langsung cerita tentang permasalahannya bisa ditangani atau enggak, baru kita schedule untuk ketemu. Lalu ketemu, di awal tuh ya basa-basi lah, eh, ngomong-ngomong dikit, lalu baru aku bilang, gimana kalau kita segera mulai sekarang sesi konselingnya. Lalu di awal aku akan jelasin dulu tentang kontrak gitu. Jadi, Oh, udah kontraknya. ya kontrak Ada lisan sih kontraknya. maksudnya sih. Oke. Kontrak lisan sih maksudnya. Jadi kayak apa yang akan kita lakukan, kenapa orang itu ke psikolog, lalu jaminan dijaga rahasianya, Yes. lalu kesepakatan biaya, yang kayak gitulah. Jadi penting buat kita untuk ngatur supaya sama-sama enak gitu, supaya sama-sama merasa ini adalah space yang nyaman buat kita berdua untuk berdialog kayak gitu. Setelah itu barulah aku arahin ke dia, oke, kalau gitu sekarang apa yang bisa saya bantu atau apa yang mengganggu. Baru deh proses konseling berjalan sampai akhir. Di akhir ada proses summarizing, ada wrap up terakhir, terus udah bayar pulang gitu. Nah, biasa berapa sering sih, apa berapa kali konseling kalau misalnya yang kena gangguan jiwa atau mungkin yang normal tapi bermasalah gitu? Oke, aku akan jawab tapi jangan jadiin patokan ya sama teman-teman ya, karena Jangan jadiin aku patokan ya, benar-benar teman-teman ya. kadang-kadang ini aku udah 3 kali datang kok nggak sembuh-sembuh sih. Kenapa Yes, temanku ada yang betul. sekali langsung kelar gitu kan? Betul, betul, betul. Ada yang kayak, kok gue udah berkali-kali datang nggak sembuh ya? Apa emang gue nggak cocok sama psikolognya atau psikolognya yang nggak benar atau kayak gimana gitu? Nah itu bisa jadi sih. Aku juga merasa kayak psikolog tuh benar-benar perlu paham kekurangannya dia gitu. Aku juga pernah ketemu klien yang di pertemuan, kayaknya di pertemuan 1, 2, 3, 4 tuh ada progres, tapi kayak di 5 sama 6 tuh stuck gitu. Kayaknya aku merasa Waduh. ini ada yang nggak beres, kenapa nggak ada progres gitu. Baru aku coba mengkaji ulang hubunganku sama dia, baru di pertemuan ke-7 aku tahu apa yang salah, terus aku baru di pertemuan 7 itu dapat progres lagi, kayak gitu lah. Oh, berarti harus dikaji juga ya dari psikolognya sendiri ya? Karena ini kan masalah hubungan ya. Ini masalah antara psikolog sama... Ini kalau aku ngomong psikolog ya, aku nggak tahu kalau konselor sama psikiater kayak gimana. Psikiater. Ntar kita Tapi wawancara Dok Jim ya hari Jumat ya. kita Join ya. serbu dia. Gitu. Kita serbu dia pokoknya. Boleh. Dia kapan sih? Jimmy kapan? Jimmy nanti hari Jumat. Jumat sore abis buka puasa. Sama Dr. Jumat Jim. depan? Atau Jumat ini. besok? Jumat ini. Oke. Tadi ngomongin apa ya? Kan lupa kan? Oke, tadi ngomongin ketemu klien. Oh ya, melihat psikolog tuh harus mengevaluasi ya. Yes, Karena betul. gini, jadi umumnya psikolog merasa bahwa pengalaman atau masalah orang itu muncul dari bagaimana pengalaman dia berhubungan dengan orang lain. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan orang tua itu mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan teman atau pacar saat ini. Bagaimana kamu berhubungan dengan teman atau pacar saat ini berhubungan juga dengan bagaimana kamu berinteraksi dengan psikologmu saat ini. Oke. Jadi kadang misalkan nih, ini kamu itu orangnya selalu nggak enakan sama orang baru. Apapun yang orang baru itu omongin, kamu ikut-ikut aja. Nanti aku lihat waktu aku ketemu klienku, ini kok kayaknya dia pasif banget sih gitu. Kayaknya aku ngomong apa aja dia oke. Kadang-kadang aku ada urgent, aku terpaksa minta tolong geser jadwal, dia oke-oke aja, nggak pernah protes sama sekali gitu loh. Nah itu aku harus pahami gitu ya. Nah penurut itu bagus ya, tapi untuk masalah ini mungkin jadi nggak bagus karena kita membutuhkan dia mampu untuk ngomong ke orang lain supaya dia juga bisa mempertahankan dirinya. Nah di situ yang di setiap pertemuan psikolog tuh harus pahami gitu. Makanya waktu di beberapa pertemuan aku ngerasa ini kok aku nggak ada perkembangan sama klienku ya. Kayaknya aku sudah terlalu merasa nyaman karena sudah sering ketemu. Aku ngerasa dia kayak teman gitu loh. Itu kayaknya menghalangiku untuk ngomong hal-hal yang nampar dia gitu. Nah di pertemuan ke-7 aku nyadar, baru di situ aku habis-habisan setiap ada omongan dia yang menurutku nggak masuk akal, aku langsung tembak ke dia gitu. Loh kamu ngomong kayak gini padahal kemarin kamu kayak gini, kamu sendiri yang kayak gini gitu. Jadi perlu bagi psikolog untuk benar-benar memahami hubungan itu secara menyeluruh dan problem dia pribadi, psikolog pribadi secara menyeluruh supaya dia tahu yang mana bias, yang mana enggak. Gitu. Itu psikolognya kasih kata-kata nampar itu kliennya nggak kesel gitu ya? Kliennya nggak kesel gitu. Gue lagi kayak begini nih psikolognya kata-katanya nampar banget gitu. Nggak kesel ya kliennya? Nah, jadi gini,
intinya tuh manusia tuh harusnya cukup pintar sih. Manusia tuh cukup pintar untuk menyelesaikan masalahnya. Mm-mm. Cuma ketika masalah itu terjadi, kayak tali berbelit, itu gejala emosional tuh naik-naik, numpuk. Nah, Mm-mm. makanya di awal tuh psikolog tuh kerjanya dengerin doang. Karena itu untuk meluapkan semua emosi-emosi itu supaya jadi turun. Sampai sisanya cuma tinggal ikatan-ikatan tali, ikatan-ikatan masalah doang, di situ baru boleh nampar gitu. Oh Jangan waktu gitu. emosi ditamparnya Jangan gitu. waktu emosi ditampar ya. Jangan Kalau waktu setiap emosi konseling tamparnya. emosi terus tamparnya kapan ya? Nah itu kadang-kadang jadi ada klienku yang satu konseling didengerin doang, dia Heeh. merasa tenang, pulang. Aku belum sempat nampar tapi dia udah pulang. Terus dia Mm-mm. nggak datang-datang lagi gitu. Kalau ada Iya emosi pas. lagi, baru dia datang Heeh. lagi gitu kan. Nah itu boleh nggak Terus, kayak gitu? nah itu aku nyadar di pertemuan ketiga kayaknya setiap kamu datang ke sini, aku cuma ngomong 10 menit doang, sisanya kamu doang nangis-nangis atau cerita-cerita gitu. Gimana kalau habis ini tenang, minggu depan sebelum kamu emosi, kamu kesini deh. Kita coba selesaikan waktu kamu nggak emosian kayak gitu. Jadi tugas mitos fakta kemarin yang mitos fakta psikolog kerjaannya hanya dengerin doang gimana tuh? Justru kan ya itu harus benar-benar ngelihat kliennya gimana. Kalau kliennya Padahal butuh dengerin tuh dengarkan, capek ya. dengerin. Ya sih Padahal capek, dengerin tuh gatel, capek ya. gatel, Gatel gitu gatel. ya. Lebih gampang Gatel ngomong sih. gitu. Oke. Nah, tadi kita udah bilang konseling. Psikolog atau psikiater itu langsung diagnose gak sih di pertemuan pertama itu? Aku psikiater aku nggak tahu. Psikolog langsung diagnose Em, gak? biasanya hipotesa. Jadi Kayak mau skripsi ini diagnosis kan? ya hipotesa. Jadi kita punya dugaan, Mm-mm. lalu di beberapa pertemuan selanjutnya, oke yang ini enggak, yang ini iya, yang ini enggak, yang ini iya. Jadi hipotesa itu akan terus diperbaiki sepanjang beberapa kali pertemuan. Tapi itu tergantung juga sama pendekatan psikolognya. Kalau aku sekarang, aku apa ya? Aku merasa diagnosa itu cuma penting untuk profesional menurutku ya. Mm-mm. Itu kalau di sudut pandang lain aku merasa lebih banyak negatifnya dibandingin positifnya diagnosa itu menurutku. Kaget ya. Waduh, ternyata Ya. ternyata aku itu, Mm-mm. gimana dong gitu. Ternyata aku Overthinking depresi, lagi ternyata aku kan? bipolar Aduh, gitu. Jadi masalah aduh, kan? jadi problem. Fungsi utama diagnosa itu cuma untuk jadi pedoman profesional, bagusnya treatmentnya kayak gimana gitu. Mm-mm. Cuma kayak Berarti gitu kalau aja. misalnya kita ke profesional gitu kan, terus kita nggak ngomongin treatment, boleh nggak kita minta diagnose? Kita nggak ngomongin apa? Sorry. Kita nggak ngomongin treatment nih ke depannya nih. Hmm. Datang, Mhm. dok Hmm. atau pak psikolog, aku cuma mau didiagnose aja. Tapi kalau untuk treatment aku mikir-mikir gitu. Nah, kalau Nah, menurut psikiater, kayak waktu itu Jimmy pernah bilang, diagnosis itu nggak ada gunanya kalau nggak ada treatment gitu. mm-mm, Jadi nggak ada gunanya kamu dapat kejelasan tentang masalahmu, tapi kamu nggak nyari solusi gitu. Nah, kalau aku biasanya aku mencoba cari tahu gitu untuk apa gitu, untuk apa dia ngelakuin itu. Karena ada orang yang ke psikolog hanya untuk jadi pembenaran dan jadi excuse ke teman-temannya gitu. mm, Karena dia punya masalah sama teman-temannya, aku sampai ke mm-mm. psikolog nih kayak gitu. Terus dia upload story ke psikolog supaya teman-temannya mengkasihani dia gitu. Mungkin diagnosis itu menjadi salah satu cara dia biar dapat label ekstra, biar dia ya mendapatkan keringanan ketika berhubungan sama teman-temannya gitu. Tapi Makanya kalau aku misalnya pas dia ke psikolog kayak gitu, memang ada problem. Berarti kita hmm, jadi netizen, jadi masyarakat yang baik dan benar, nggak boleh judge juga dong. Karena kan kita nggak tahu, oh dia sebenarnya emang ada problem gitu. Jadi memang pas ini ada triggernya, lalu dia ke psikolog gitu kan. ya, ya mungkin kurang lebih bisa dibilang kayak gitu sih. Oke, nah Oke. ini sempat kemarin Korago juga sempat bilang, ada juga yang nanya gini. Kemarin kan Hmm, tentang penjelasan psikologis digunakan sebagai excuse yang tadi Korago juga bilang kan. oke. Ah, Gimana bedain seseorang yang memang ada mental illness, misalnya bipolar, atau sebenarnya nggak kenapa-napa, cuman ya egois aja gitu. Mau marah atau baik ke pacar atau ke temen ya sesuka hati dengan mengatasnamakan gue kayaknya ada gejala bipolar deh supaya dimaklumin sama orang sekitar. biasa. Itu gimana? Orang-orang suka Gimana? banget kayak gitu ya. Bukan kak, Em, kayaknya mungkin agak sedikit beda ya konsep bipolarnya ya. Mungkin kayak dibilangnya ya, mungkin nah, mood swing sebenarnya. Cuman hmm, kok di labelnya bipolar, mungkin seperti itu. ya. Jadi gini,
kita tuh harus tahu kalau mental illness nih, meskipun sering dianalogikan dengan physical illness, itu beda. Oke. Kalau kamu bilang flu, itu kan berarti Mm-mm. memang ada flu, ya kan? Mm-mm. Memang ada, apa sih, flu itu virus ya? Virus flu Virus. yang menyebabkan kamu memunculkan beberapa gejala, ya kan? Mm-mm. Nah, kalau bipolar, kamu nggak bisa pakai pola pikir yang demikian. Kamu nggak bisa mengira ada virus bipolar dalam dirimu yang membuat kamu melakukan itu, gitu. Oke. Justru orang tuh didiagnosa bipolar ketika, oh si A ini misalkan mood swing selama berapa minggu, lalu moodnya lalu dia mudah tersinggung oleh lingkungan sekitar, lalu dia merasa tidak memiliki konsep diri yang baik, bla 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 bla. Oh, karena dia memiliki semua gejala itu, makanya dia disebut dengan bipolar kayak gitu. Jadi Bipolar. diagnosa mental illness itu bukan ada virus atau organ yang terluka dan sehingga dia memunculkan perilaku seperti itu, tapi karena dia memunculkan perilaku seperti itu, kita buat, oh ini istilahnya adalah bipolar gitu. Jadi ketika orang itu yang didiagnosa bipolar oleh psikiater sekalipun, bukan berarti dia itu memiliki suatu hal dalam dirinya yang membuat dia tidak bisa berperilaku demikian gitu. Tapi memang gejala-gejalanya A, B, C, D, E, makanya dia disebut bipolar. Penyebabnya bukan virus bipolar, tapi penyebabnya macam-macam. Ada genetik, ada masalah psikologis, masalah sosial, atau mungkin masalah kerusakan di organ, di otak, kayak gitu. Tapi bipolar itu bukan penyebab. Bipolar itu penjelasan, kayak gitulah istilahnya. Jadi pesan untuk orang yang pakai itu sebagai excuse dan pesan untuk orang yang mungkin temannya memakai itu sebagai excuse apa aja. Nah, Jadi penting gini, nih. kalau memang orang tuh pakai excuse tuh nyebelin, ya kan? Yes. Tapi kalau ditampar ya juga kasihan juga gitu. Karena ada alasannya Iya, kenapa dia kayak gitu. Mungkin dia, betul. biasanya orang yang menggunakan mental illness sebagai excuse adalah orang yang tidak bisa mungkin menjalin hubungan sosial dengan, ya tanda kutip, terang-terangan atau normal. Jadi nggak bisa bilang ke temennya, aku nggak suka loh kalau kamu kayak gini, aku nggak terima kalau kamu kayak gini. Tapi alih-alih Nggak dia enakan menggunakan biasanya. excuse, ya nggak enakan. Nggak Karena kalau enakan. dia ngomong excuse, dia nggak, beban kesalahan nggak di diri dia. Beban kesalahan tuh di bipolarnya itu. Gitu. Di bipolarnya itu. Nah kalau pesannya ya udah sih mending ke psikolog atau psikiater aja sih. Paling gampang kayak gitu. Dan ya istilahnya jangan mudah menggunakan itu tanpa kamu tahu sebenarnya apa itu bipolar atau apa itu depresi. Nah kalau temanmu menggunakan sebagai excuse, Mm-mm. jangan di Penting nih, jangan ditap penting. ya kamu jangan serang dia balik, tapi juga Yes. jangan encouraging dia gitu loh. Ya, Jadi oh netral kamu aja ya. netral aja gitu. Jadi dibandingin misalnya nih ada orang ngomong nih, kayaknya aku nggak bisa gini-gini, aku bipolar gitu. Itu kita jelas-jelas ah ini bener-bener excuse nih kayaknya nih gitu. Kita nggak usah bilang kamu bener-bener kamu cari-cari alasan doang ya, bukannya kamu doang yang males kayak gitu. Itu jangan. Tapi juga jangan wah bahaya ya kamu punya mental illness ya. Udah kamu istirahat di rumah aja nggak apa-apa nih aku yang ngerjain. Itu dia malah Malah terreinforce encourage dan dia untuk, akan pakai itu lagi suatu saat nanti gitu loh. karena udah tahu ya, oh enaknya kayak gini gitu ya, gue pakai Nah excuse ya, gitu. menurutku makanya label tuh ya kamu dengar dari dia, tapi kamu simpennya, kamu nggak usah singgung lagi gitu. Oh ya udah, ya tetap kamu berinteraksi seperti biasa aja gitu. Jangan coba perhatikan ataupun jangan coba tolak label yang dia pakai atau excuse yang dia pakai. Oke. Nah, untuk murid atau mahasiswa nih, biasanya kan Hmm. suka ada yang curhat ke guru BK atau ada yang curhat ke dosen. Cukup gak sih untuk curhat ke guru BK atau ke dosen aja? Kalau guru BK, setauku dia memiliki basis counseling juga. Jadi mungkin bisa, tapi terbatas di permasalahan sekolah mungkin ya, tentang pendidikan atau yang lainnya. Tapi ketika itu sudah masuk ke hal klinis, mungkin masalah emosional yang berlebih, atau mungkin keluarga dan lainnya, mending ke psikolog gitu, mending atau ke psikiater gitu. Jadi karena guru BK kan perannya konselor dan dia Mm-mm. sangat efektif untuk melakukan konseling yang mendalam dengan isunya gitu. Kalau misalkan ngomongin pendidikan, misalkan fokus di sekolah dasar, SD ada BK nggak sih? Kayaknya SMP, ya SMP ya, SMP dari atau SMP SMA ya. gitu.
itu guru BK akan bagus untuk melakukan konseling di sana. Bahkan mungkin lebih bagus daripada psikolog atau psikiater karena mereka yang lebih paham akan situasinya gitu. Tapi Mm-mm. kalau ketika sudah mengarah ke klinis ya mending ke psikolog atau psikiater. Nah kalau dosenku nggak tahu karena dosenku kebanyakan psikolog semua sih. Jadi ya curhat ke Mm-mm. mereka ya sama aja sih kayak psikolog gitu. Kalau kalau dosenku nggak ada yang background psikolog kayaknya ya, nggak ada yang background psikologis. Mhm. Jadi agak bingung juga ya. Untuk pesan untuk dosen-dosen atau guru-guru yang nggak ada background psikologis nih. Gimana sih cara hadapin murid atau mahasiswa yang mungkin ada kecenderungan atau symptoms mental illness ini? Secara kan kalau misalnya memang mereka punya symptoms dan dijudge gitu kan nggak enak ya rasanya ya. Tapi jadi dosen juga kayak gatel gitu ya. Ya ya ya. Gatel, soalnya kadang Gatel. dosen tuh gatelnya gini, sama kayak orang tua yang zaman dulu misalnya mukul kita gitu, terus kitanya jadi takut Mhm. untuk mukul anak kita nanti gitu kan, seperti yang ada Iya di ya. bahasan Konago dan Dok Jim dan Dokter Andreas kemarin. Nah, sama Mhm. kayaknya siklusnya sama dosennya. Dulu dosen, oh iya dikerasin gitu sama dosennya, terus dari sini anaknya juga dikerasin mahasiswanya gitu. Oke oke ya ya. Nah itu aku benar-benar sekarang apa masih berada di dua posisi gitu ya di dua pendapat ya. Jadi gini, kita anggap siklus kekerasan atau siklus abuse dari dosen ke mahasiswa gitu kan, di mana ngasih apa apa ya mungkin proses bimbingan yang nggak masuk akal, lalu disuruh Mm-mm. macam-macam dan nggak ada Mm-mm. maknanya gitu. Mm-mm. Ketika ini berlangsung, aku berusaha menghindari untuk menyalahkan mahasiswanya atau dosennya secara langsung gitu. Netral aja ya. Karena karena di satu sisi siapapun yang mendengar dia yang harus memperbaiki gitu. Karena kalau misalkan nih aku punya klien, misalkan dia mahasiswa, Mm-mm. dosen itu memang secara objektif nyebelin gitu. Secara Mm-mm. objektif nyebelin dan hampir semua mahasiswa kena itu. Tapi aku nggak akan nyuruh ya udah kalau gitu dosenmu aja yang sini konseling gitu. Aku nggak akan Mm-mm. kayak gitu. Kayaknya nggak Pokoknya mungkin ya. ketika nggak mungkin kan, siapa yang mau juga gitu kan. Ketika mahasiswa itu yang di depanku, dia yang ku konselingin. Seburuk apapun dosenmu, ada suatu hal yang bisa kamu lakukan. Nah, begitu pula ketika misalkan aku berhadapan dengan dosen gitu, dia nggak bisa juga ngeluh kayak, aduh mahasiswa aku yang kayak ini kayak gini, mahasiswa aku yang ini gini, mahasiswa aku yang gini gini. Dia nggak bisa ngeluh dan merasa mahasiswa yang bermasalah dan mahasiswanya harus ke aku kayak gitu. Kecuali memang secara klinis bermasalah ya. Tapi dosen itu pun harus bisa memahami dirinya, kira-kira apa yang ada dalam dirinya sehingga mahasiswa itu berperilaku seperti itu gitu. Misalkan mungkin dosen tuh kadang nggak nyadar ya kalau meskipun dosennya ya mungkin nggak biasa-biasa aja, tapi di pandangan mahasiswa tuh udah kayak killer banget gitu loh. Mm-mm. Siapa sih nggak takut ketemu dosen dan disalah-salahin gitu. Jadi mungkin dosen perlu melihat, kira-kira mengobservasi bagaimana perbedaan masing-masing mahasiswa untuk perlakuan dia yang sama ke mereka kayak gitu. Dari situ mungkin dia bisa curiga, oh yang ini udah nggak datang-datang lagi nih, sudah 3 minggu nggak asistensi Mm-mm. atau 3 minggu nggak Udah bimbingan. ada symptomsnya nih. Uh-uh. Nah mungkin ya ini kembali lagi ya dosennya mau atau enggak ya. Kamu bisa, kalau kalian yang sebagai dosen sih kalian bisa reach out dulu. Karena kadang kan mahasiswa tuh suka loh di reach out kan. Wih dosennya Yes, mikirin gue nih gitu kan. yes, Kayaknya betul. Akhirnya ada nggak dosen ditinggalin yang banget peduli gitu nih, kan. nggak ditinggalin banget, nggak cuma buat nilai doang gitu kan. Ternyata penting Ya, ya untuk mental juga kalau dosen tuh reach out ya. penting untuk mahasiswanya sih ya. Ini kalau kamu sebagai dosen yang mau membantu mahasiswa. Kalau kamu peduli setan ya, satu kamu nggak akan dengerin IG Live ini. Kalau kamu nggak peduli sama mahasiswamu ya udah kamu lakuin aja. Kamu mau apa ya? Istilahnya kamu mau cuek dan kamu nggak reach out dia ya silakan juga. Mm-mm. Tapi ya konsekuensinya ya ya poin dosennya berkurang juga nggak sih kalau mahasiswanya nggak kelar-kelar gitu kan? Iya sih, bukan soal gak kelar ya, tapi mungkin soal kesejahteraan batin anaknya ya, si mahasiswa itu ya. Ya, nah tapi Kadang makanya suka aku bilang dilupakan ya, gitu. Kadang suka oh ya, dilupakan gitu kan. benar sih. Tapi kalau aku biasanya aku membahas fokus ke kesejahteraan batin masing-masing dulu. Kalau mahasiswanya yang dirasa bermasalah, suruh dia supaya dia mungkin cari konselor atau psikolog yang Dirujuk aja ya. dirujuk aja. Daripada kadang kadang aku takutnya dosen tuh merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan mahasiswanya Oh berlebihan gitu. iya. Uh-uh. Kalau reach out Jadi tuh kan bahaya beres ya. juga. Iya, reach out Nah jadinya iya, beres. beres gitu. Reach out oke nanya, oke kalau kelar ya udah urusannya. Tapi kalau misalkan dia punya masalah di
keluarganya, terus kamu sebagai dosen kamu kepikiran juga, ya kamu cuma bakal membebani dirimu sih gitu. Kayak Oke, gitu. kita masuk mitos atau fakta. Dari kemarin udah bahas mitos atau fakta. Kita di sini akan bahas mitos tentang fakta yang belum ada kemarin. Mitos atau fakta kalau ke psikolog atau psikiater itu cocok-cocokan? Oh ya, fakta. Cocok-cocokan banget. Fakta. Gimana cara Fakta. tahu cocok-cocokan? Atau kita misalnya katanya proses konseling itu nggak selamanya enak kan? Betul kan? Nggak selamanya kita Hmm, curhat enak doang. Tapi kan ada tamparan juga dari psikolognya kan tadi ya kan? ya. Nah, itu gimana cara bedain? Oh, ini aku cocok nih sama psikolognya. Oh, ternyata ini aku bukan yang nggak cocok, tapi emang proses konselingnya aja lagi nggak enak. Lagi memang namanya konseling pasti ada enak gak enaknya gitu. Hmm. Pertama ini tergantung psikolognya. Apakah dia tipe psikolog yang berpegang akan satu style treatment atau dia mampu menyesuaikan untuk kliennya. Kan ada klien yang datang tuh dia sudah tahu masalahnya cuma dia butuh push ekstra. Atau ada klien yang datang bener-bener dia tuh secara fungsi sehari-hari pun sulit gitu. Mau kuliahnya juga terganggu, lalu dia bangun sulit. Jadi kayak dari hal-hal kecil secara perilaku pun terganggu. Jadi dia ke psikolog tuh bukan masalah ngebahas konseptual kayak untuk apa sih aku hidup, lalu bagaimana sih harusnya peran orang tua sama anak. Dia nggak bahas yang kayak gitu. Dia bahasnya benar-benar yang simple kayak aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini gitu. Nah, itu pendekatan yang diperlukan kan beda-beda ya. Kalau aku sih kan memang aku lebih suka ketemu klien yang kita ngomongin soal masalah yang mungkin konseptual lah. Bagaimana sih seharusnya manusia tuh berhubungan sama manusia lainnya gitu. Tapi ketika aku dapet klien yang benar-benar saya nggak bisa bangun pagi gitu, apa yang harus saya lakuin? Aku benar-benar buta arah gitu loh, karena aku nggak ngambil pendekatan itu gitu. Nah itu biasanya hanya psikolognya yang tahu itu cocok atau enggak. Klien sulit untuk tahu gitu. Karena klien baru pertama kali Oh, ke I psikolog. see. Karena kan, nah jadi gini, ketika psikolog sadar itu, dia bisa melakukan dua hal. Dia bisa mengadaptasi gayanya dia, sehingga dia Mm-mm. menyesuaikan dengan kebutuhan klien, atau Mm-mm. dia mau stick dengan apa yang dia pegang dan refer kliennya ke Mm-mm. temannya. Kalau aku lebih Oke. prefer, aku refer gitu. Aku nggak mau istilahnya menggonta-ganti pembawaanku, karena itu akan juga berpengaruh ke diriku dan klienku yang lain gitu. Aku nggak mau mengubah Yes. cara cara treatmentku. Nah, kalau aku sekarang gimana klien tuh bisa merasa cocok ke aku ya? Mungkin salah satunya dengan aku sering share-share konten-konten tuh, mereka yang tertarik sama aku berarti sudah pasti mereka yang tertarik, oh ini gaya berpikirnya psikolog kayak ini, mungkin bisa membantuku. Jadi ketika dia aku, mungkin sudah ada berapa persen, oh kayaknya ini cocok deh, kayak gitu. Berarti harus Tapi, ngestok kalau dulu ya. ngestok apa? Ngestok akun Oh, ngestok ya. psikolognya ya. Ya, ini buat klienku, ini kadang-kadang ada klienku yang iseng, nge-scroll Iya, aku sampai coba bawah, sampai kliennya foto-fotoku Konago. sama pacarku Heeh. diliatin, maaf tolong, jangan scroll sampai bawah. Aku malu juga ya. Tapi aktif Sampai, juga kan di media sosial. iya sih, tapi ya namanya itu untuk kebutuhan personal, aku upload foto sama pacarku, tolong jangan di like ya, itu malu aku. Oke, Oke, kita make it fast aja ya untuk mitos atau oke. fakta ya. Mitos atau fakta, psikolog atau psikiater tidak bisa memahami apa yang pasien alami karena mereka tidak merasakannya sendiri. Hmm, Mitos atau kalau fakta? mereka nggak merasain sendiri ya, pasti mereka nggak bisa memahami. Tapi kadang-kadang ada permasalahan yang cukup mirip, itu cukup Mm-mm. bisa dipahami, situasinya Mm-mm. mirip, tapi kadang memahami itu tidak selalu positif. Jadi misalkan gini ya, misalkan aku memiliki masalah, misalkan anggaplah dengan ibuku gitu kan, dan aku merasa terbebani dan aku butuh 3 tahun untuk melewati permasalahan itu. Tapi kalau klienku juga mengalami masalah itu dan ketika aku paham dan ketika aku punya pengalaman, aku langsung auto mikir, oh ini paling nggak dia butuh 3 tahun. Oh paling nggak dia harus melakukan cara ini supaya dia terbebas. Mm-mm. Kadang em, pemahaman kita, pengalaman kita tuh kadang-kadang menyerang balik. Jadi sebenarnya em, tadi pertanyaannya ketika tidak mengalami, apakah bisa memahami? Mm-mm. Ya secara teori tentu bisa, karena kita pelajarin beberapa teori untuk memahami, tapi memahami itu belum tentu positif Oke. sepenuhnya ya. Lebih penting kamu paham tentang dirimu dibandingin psikologmu paham tentang kamu. Kayak gitu. Oke. Tadi ada yang nanya nih, pas banget nih. Online counseling itu efektif gak sih? Dok? Hmm,
cukup Dan apa memuaskan online gitu. counseling itu bisa diagnose? Nah, ini banyak nih yang Nah, ditanya orang. Online counseling tuh boleh diagnose gak sih psikolog atau psikiaternya via chat atau via video call gitu? oke. Nah, kalau psikolog sih biasanya psikolog tuh cukup hati-hati ya sama diagnos ya. Mungkin karena mereka Mm-mm. bukan dokter kan, mereka mungkin cukup Mm-mm. pelan-pelan ya. Tapi kalau psikiater, sepemahamanku ada yang ngasih diagnostik lewat kayak aplikasi gitu. Aku nggak yakin Mm-mm. sih kayak gimana. Tapi kalau menurutku sih diagnosis itu nggak bakal efektif kalau nggak ketemu orangnya gitu. Karena kita juga butuh observasi. Selain wawancara, itu kan wawancara kan ya. Mm-mm. Online counseling itu kita juga butuh observasi gitu. Tapi kalau menurut kalau aku nganggap dari sudut pandang psikolog itu pasti 100% nggak bakal efektif. Tapi aku nggak tahu, karena kadang-kadang psikiater tuh juga, tadi kan solusi diagnosis itu bisa membuat klien tuh merasa berat ya apa yang terjadi sama dirinya Yes, ya. betul, Tapi betul. aku paham juga sih, kadang-kadang psikiater tuh diagnosis untuk benar-benar memberikan urgensi ke kliennya, kamu nih sedang memiliki sesuatu atau mengalami sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Mungkin kadang-kadang dengan diagnosis itu membuat orang tuh lebih ngeh loh sama masalahnya gitu. Selama ini aku Mm-mm. fokusnya beberapa orang yang aku temui ketika diagnosis itu malah membebani dirinya. Tapi ada juga kok ternyata klienku yang ketika dibilang bipolar, oh oke, berarti aku harus mengubah sesuatu dalam hidupku. Itu untuk orang-orang kayak itu ya bagus sih dengan adanya itu. Cuma kalau ketika diagnosis itu efektif atau enggak, aku nggak tahu sih sejujurnya. Kalau di counseling online ya, kayak gitu. Oke, kita kayak kedatangan psikolog lain ya. Ada Ibu Retno Utari ya, bener ya? Bu Retno Utari, apa Bener kabar? ya? Halo Ibu, next time Bagaimana kita ngobrol-ngobrol bareng ya, Bu ya. bagaimana Oke, kabarnya Dakyung dan Sunwo, Ibu? jadi pilih Dakyung atau pilih Sunwo? Sejujurnya aku nggak tahu itu siapa sih. Itu di drama Harus Korea apaan nonton sih? dulu, Tapi harus nonton tapi dulu. orang nanyain ke aku. Iya, harus nonton dulu. Oke, ini satu pertanyaan terakhir nih. Bagaimana orang yang pendiam atau sulit berinteraksi dapat bercerita dengan mudah pada saat konseling? Hmm, Gimana? ini kamu dari sudut pandang berarti apa? Dari sudut pandang psikolognya? Maksudnya dia nanya supaya Kliennya, aku, kliennya, oke, gimana oke, caranya bisa terbuka gitu? Ayo, oke. we have 4 minutes left untuk closing. Jadi ada dua cara. Satu, kamu coba tanya ke psikolognya hal-hal yang kamu ragukan, hal-hal yang kamu parnoin, hal-hal yang buat kamu khawatir. Kamu silakan tanya sepuasnya, yakin nih informasiku nggak sebar. Nanti kalau Bapak tahu tentang masalahku ini gimana? Kalau Bapak kenal orangnya gimana? Kan kadang-kadang banyak kekhawatiran yang buat kamu memilih untuk diam. Itu tanyain aja sepuasnya ke psikolog atau psikiaternya sampai kamu puas, Biar sampai kamu merasa jangan pusing nyaman. sendiri ya, jangan pusing sendiri Jangan ya. pusing sendiri. Bikin psikolog dan psikiaternya ikut pusing juga. Ya, itu jangan sampai gitu. Kasihan kan? Yang kedua, ketika kamu sudah sadar, berarti itu tinggal masalah kemauanmu gitu. Kan Mm-mm. kamu sendiri yang bilang kan, gimana kalau orang yang pendiam bisa Mm-mm. bercerita. Itu kan Mm-mm. berarti di kepalamu kamu sudah tahu bercerita banyak itu adalah cara yang tepat untuk mengarah ke kesembuhan gitu. Ini Ya. caranya bagaimana kamu bisa mempush diri Mm-mm. untuk melakukan itu gitu. Betul. Karena aku cukup capek ya, kadang-kadang tuh klien tuh suka banget nanya gimana caranya, gimana caranya, gimana caranya gitu. Ada Soalnya beberapa hal mentok yang, gitu loh, gak bisa iya kan, mikir, soalnya jadi mentok nanya. gitu. Padahal biasanya jawabannya tuh selalu simpel gitu. Gimana caranya kalau aku nih pendiam tapi aku mau bercerita banyak ke psikolog? Ya kamu mulai cerita, nggak ada cara lain gitu. Nggak Mm-mm. ada cara lain Mulai gitu. aja dulu ya, mulai aja dulu Mulai ya. aja dulu gitu. Ini Hashtag kok mulai jadi aja dulu. tagline perusahaan, jangan disebut nih. Ada temanku ada yang kerja di situ soalnya. Oke, satu Oh ya, pertanyaan sabar. terakhir nih mungkin yang pada nggak tahu nih. Apakah seorang bipolar bisa jadi psikolog? Oh, Tadi ada yang tanya kayak gitu. um, Pengen banget jadi psikolog dan baru didiagnos kena bipolar. Itu hmm. gimana? Kalau terselesaikan ya bisa aja. Kalau Bisa. kamu bisa, istilahnya ya, kalau kalau kamu bisa mengatasi itu, menjalani itu mungkin dengan treatment ke psikolog atau ke psikiater, dan kamu cukup bisa berdamai itu, dan kamu Mm-mm. bisa apa ya beraktivitas dengan normal ya bisa-bisa aja. Tapi ketika itu masih mengganggumu sampai kamu bias dan itu terlempar ke klienmu ya sebaiknya sih selesaikan itu dulu sih. Selesaikan Jadi ya dulu lah ya. kalau dibilang bisa ya bisa-bisa aja sih. Tapi nggak menjamin kamu bisa melakukan ya kalau kamu nggak mencoba pelan-pelan mengalami treatmentnya dulu, menjalani bagaimana koneksi dengan psikolog sama psikiater sampai itu benar-benar
istilahnya tidak berimpact lagi sampai kamu bias ke klien, itu bisa. Oke, ini Ibu Retno Utari tim Hyunsu, aku tim Junyung deh. Aku nggak tahu Nanti istilahnya. Konago PR nonton dulu ya. Oke, Aku tim Kim 1 Jong menit. Un aku. Kim Jong Un. Oke, 1 menit Oke. untuk pesan terakhir untuk teman-teman kita yang nonton hari ini dan mungkin yang akan nonton nantinya di YouTube karena aku akan share di YouTube. Oke. Ini tentang konseling ya. Tentang Konseling konseling. itu kamu hanya akan bingung di awal atau ketika mau ke sana gitu. Tapi ketika kamu sudah melakukannya, aku jamin pasti kamu mendapatkan sesuatu kok. Kalau konselornya benar ya, psikolog atau psikiaternya benar. Karena aku sendiri pun yang menangani konseling ini, aku pengen banget loh jadi orang yang sama sekali nggak tahu tentang konseling dan aku pengen ke psikolog gitu. Ngerasain karena itu merupakan suatu cara baru untuk kamu memahami dirimu gitu. Dan kamu hanya akan mendapatkan sesuatu yang baru di sana gitu. Jadi apakah kamu masalahnya hanya pengembangan diri, apakah kamu masalahnya normal bermasalah atau mungkin gangguan jiwa, mungkin konseling itu adalah salah satu experience yang dimana kamu bisa mendapatkan sesuatu berharga di sana. Dan aku yakin kok itu pengalaman baru yang benar-benar akan membuatmu melihat hidup ini secara berbeda. Gitu. Bahkan aku pun pengen nyoba konseling gitu. Berharap melupakan semua ini dan pengen nyoba konseling dengan sama sekali nggak tahu, itu rasanya menyenangkan gitu. Oke, pokoknya jangan takut konseling, semuanya menyenangkan ya. Mulai aja dulu pokoknya ya. Mulai aja dulu, oke? Mulai aja dulu. Oke, thank you Konago waktunya hari ini. Thank you banget. Jangan lupa nanti kita ada live juga bertiga ya sama Dr. Andes, Dr. Jimmy ya. Oke, itu belum tahu kapan? Oke, itu belum tahu kapan, karena itu adalah project awal kita. Jadi kita mulai sendiri-sendiri baru nanti kan. Iya, Oke. nanti habis Dr. Jamie. Pokoknya yang nonton hari ini jangan lupa juga nonton nanti hari Jumat sama Dr. Jamie ya. Oke, thank you banget yang udah nonton. Yang mau coba konseling jangan takut untuk konseling ya, Konago ya. Ya, betul. Ya, jangan takut untuk konseling. So, thank you banget yang udah nonton. Good night and have good dream. Bye-bye. Bye-bye.